Apakah Anda anak komuter di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang sehari-hari mengandalkan transportasi publik dan ojek online? Ngerasa nggak sih kalau belakangan ini, kok gaji Anda dan saya juga tiba-tiba cepat habis begitu ya, alias boncos di ongkos? Kita coba lihat datanya pemirsa ya. Para komuter di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga beberapa wilayah aglomerasi lain. Ini tampaknya harus menjerit pasarnya kantong mereka kembang kempis. Karena sepertiga gaji bisa habis untuk transportasi. Terdapat 4,41 juta komuter di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Sebanyak 28,6% diantaranya mengeluarkan ongkos transportasi paling sedikit Rp25.000 per hari atau Rp750.000 setiap bulannya. Nah, ongkos transportasi di Indonesia ini nyatanya jauh lebih tinggi dari standar di dunia. Data BPS menyebut rata-rata pengeluaran transportasi di Indonesia mencapai 12,46% dari total biaya hidup. Padahal nih ya, menurut standar Bank Dunia tahun 2023, angka ideal seharusnya nggak lebih dari 10%. Ini artinya biaya transportasi di Indonesia lebih mahal dibandingkan standar ideal global. Angka ini bukan perkara enteng loh pemirsa ya. Lantaran sebagian besar komuter atau 75,7% bekerja di sektor jasa. Pekerjaan utamanya sekitar 80% komuter ialah buruh, karyawan, dan pegawai. Dengan asumsi gaji setara upah minimum Provinsi DKI Jakarta Rp5,39 juta, berarti komuter harus mengalokasikan Rp1,79 juta hanya untuk mobilitas. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan Badan Pusat Statistik, terungkap daftar 10 kota dengan biaya transportasi termahal di Indonesia. Di mana menariknya nih pemirsa, Kota Depok menempati posisi puncak sebagai kota dengan pengeluaran transportasi bulanan tertinggi. Menurut laporan tersebut, warga Depok rata-rata mengeluarkan Rp1.800.751 per bulan untuk transportasinya. Kemudian kita lihat jumlah ini menyumbang sekitar 16,32% dari total biaya hidup sehari-hari dan menjadikannya yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Lalu kita lihat menyusul, ini ada Bekasi di posisi kedua ya. Warga kota ini harus merogoh kocek hingga Rp1.918.142 per bulan atau sekitar 14,02% dari pengeluaran hidup bulanan. Nah, biaya ini pemirsa mencakup penggunaan kereta komuter, ojek online, bis kota hingga kendaraan pribadi. Lalu di posisi ketiga, kota Surabaya menorehkan angka Rp1.629.219 per bulan atau sekitar 13,61% dari biaya hidup. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dan keterbatasan integrasi antar moda transportasi yang mempengaruhi tingginya biaya mobilitas warga. Berikutnya kita lihat ada Bogor. Nah, kemudian Jayapura, dan menariknya ada juga Jakarta nih di posisi ke-6. Lalu apa yang menyebabkan ongkos transportasi ini semakin mahal? Kita coba lihat nih, pengamat tata kota M. Aziz Muslim menilai besarnya biaya pekerja komuter sebagai akibat langsung dari belum tersedia transportasi umum terintegrasi dan efektif. Meskipun sudah muncul transportasi feeder di sejumlah wilayah sekitar Jakarta ya. Namun dari segi jumlah dan cakupan ternyata belum memadai untuk melayani pekerja komuter. Lonjakan biaya transportasi di kota-kota besar ini menandakan pentingnya pembangunan transportasi publik yang terjangkau dan tentunya terintegrasi. Pemerintah diharapkan percepat pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta perkotaan, pengembangan sistem BRT atau Bis Rapid Transit, serta perluasan akses transformasi ramah lingkungan. Survei komuter mencatat sekitar 13% penumpang adalah pengguna multimoda. Nah, ketika integrasi tidak optimal, penumpang terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, warga lansia, kemudian juga difabel harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga saat berpindah. So, in this economy, meski tadi transportasi umum udah disubsidi pemerintah saya, tapi karena masalah akses dan biaya first mile dan last mile alias perjalanan awal dan akhir gitu ya ke transportasi umum yang kalau kita hitung-hitung ya diakumulasikan gitu jadi mahal. Wajar aja kalau para pekerja juga bisa gigit jari karena gajinya boncos di ongkos.